Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Triwinarsi dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Dan di sini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Nureka Sugiawati, akan mempraktekkan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi di kelas, yang ketiga pasca observasi. Baik, mari kita ikuti bersama kegiatan yang kami laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nureka. Waalaikumsalam Bu Tri. Alhamdulillah, sehat ya Bu Nureka? Alhamdulillah. Ya. Baik, seperti yang sudah kita rencanakan, kita bertemu kali ini untuk kegiatan ngobrol-ngobrol santai, sharing gitu ya Bu Nureka, tentang apa yang sudah kita jalani selama 1 semester kemarin, pembelajarannya bagaimana, atau mungkin Bu Nureka ada kendala seperti itu. Jadi nanti kita akan banyak ngobrol begitu ya Bu ya. Iya. Bu Nureka sekarang pembelajarannya sampai materi apa Bu? Kelas 10 sampai mesin kantor. Oke, kelas 10 sampai mesin kantor ya. Iya. Nah, selama yang Ibu hadapi untuk pembelajaran mesin kantor, itu kira-kira Bu Nureka ada kendala tidak? Kan karena daya tangkapnya siswa itu berbeda-beda Bu ya. Iya. Makanya kalau untuk anak membayangkan seperti apa cara mengoperasikan mesin kantor itu berbeda-beda cara penangkapannya, karena kan kita juga terkendala fasilitas mesinnya, jadinya juga gitu yang jadi masalah. Ya, itu memang masalah utama ya, kalau hanya membayangkan itu pasti susah gitu kan, sifatnya abstrak gitu ya Bu Nureka. Jadi kita harus bisa menghadapi kondisi seperti itu, pembelajaran tetap harus berjalan, dan kita sebagai guru memang harus dituntut untuk kreatif ya, tidak boleh menyerah dengan keadaan istilahnya. Nah, dengan adanya kendala seperti itu, pastinya kita harus mengatasinya. Kalau menurut Bu Nureka sendiri apa solusi dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi mengenai pembelajaran mesin kantor itu Bu? Untuk yang sudah saya kerjakan kemarin itu, saya sudah membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok. Terus kemudian mereka saya suruh untuk observasi mesin-mesin kantor yang ada di kantor yang di sekolah. Jadi mereka tahu yang ada di kantor TU, di kantor Waka itu mesinnya apa saja. Mereka mau observasi jenis-jenisnya, terus kemudian untuk cara mengoperasikannya, karena kan juga butuh mentor dulu ya. Itu kan kayak orang TU juga sudah repot sendiri. Akhirnya saya minta mereka untuk mencari tutorial di YouTube. Terus nanti mereka menyimpulkan, terus nanti selanjutnya mereka mau presentasikan di depan kelas gitu ya. Kira-kira anak-anak bisa atau tidak Bu Nureka untuk melakukan observasi di kantor-kantor di lingkungan sekolah, terus kemudian untuk mencari informasi lewat YouTube dan mempresentasikannya di depan kelas? Ini kelihatannya bagaimana Bu Nureka? Mereka kan sebelum observasi mereka saya berikan materi dulu, kan mereka sudah punya gambaran, inilah yang termasuk mesin kantor, ini yang bukan. Artinya mereka punya gambaran itu, terus observasi ke lapangan gitu. Bisa ya? Insya Allah. Terus untuk pembelajaran yang akan Bu Nureka jalankan tersebut, apa persiapan Bu Nureka? Ini sudah ada modul ajar ya, modul ajar, terus KTV, ada LKPD sama lembar evaluasi. Insya Allah sudah siap. Media pembelajaran ada Bu Nureka? Medianya berupa foto mesin kantor, terus video prosedur penggunaan mesin itu sudah. Baik, berarti sudah lengkap dan Bu Nureka sudah
merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Jadi sudah menyiapkan berbagai macam metode atau cara melakukan pembelajaran dengan berbagai macam karakter siswa gitu ya. Ada yang nanti literasi, melihat dari modul atau membaca dari modul, terus kemudian melihat video ya dari media pembelajaran yang disiapkan. Oke. Saya kira sangat bagus Bu Nureka, persiapannya sudah lengkap. Terus kemudian step by step atau langkah-langkah realnya yang Bu Nureka akan lakukan apa? Nanti kan kita akan melakukannya hari Kamis, Kamis itu jam ke 9.11 di kelas 10 MP2. Yang pertama nanti saya akan membuka dengan memberikan materi awal kepada mereka tentang jenis-jenis mesin kantor, terus ciri-cirinya. Kemudian nanti anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok, terus melakukan observasi begitu. Untuk kegiatan presentasinya bagaimana Bu Nureka? Ya, nanti setelah observasi kan mereka membuat laporan, terus kemudian mencari tata cara prosedur penggunaan mesin di YouTube. Kemudian nanti presentasi setelah itu. Bisa dilakukan pada hari yang sama atau mungkin di pertemuan yang akan datang Bu Nureka? Itu kan karena waktunya lama Bu, 3 jam, insya Allah bisa. Baik, nanti kalau misalnya tidak bisa tampil semua bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi komitmen atau tanggung jawab yang akan Bu Nureka lakukan untuk pembelajaran ini dilaksanakan tanggal 26 ya, hari Kamis tanggal 26 Januari jam 10 MP2 jam ke 9 sampai dengan jam 11 ya. Bu Nureka, saya penasaran dengan apa yang akan Bu Nureka lakukan nanti gitu ya, dan saya akan boleh ya ikut nanti saya akan istilahnya melihat bagaimana Bu Nureka menjalankan rencana aksi tersebut. Mudah-mudahan nanti sukses gitu ya Bu Nureka, dan bisa mengatasi kendala yang tengah dihadapi oleh anak-anak berupa keterbatasan fasilitas. Tapi kita juga akan usulkan tetap kita usulkan kepada pihak sekolah untuk menyiapkan mesin-mesin yang bisa dipraktekkan oleh siswa kita gitu ya. Mungkin sementara itu dulu Bu Nureka. Terima kasih atas sharingnya pada kesempatan kali ini, dan kita akan lanjutkan dengan supervisi di kelas seperti itu ya. Nanti kita akan bertemu lagi pada hari Kamis. Baik, terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Tadi sudah berdoa ya? Sudah. Terus hari ini yang gak masuk siapa? Masih semangat ya belajarnya? Masih. Semangat? Semangat. Pokoknya sih lemes tak ucap. Yuk sekarang berdiri dulu kita ya sedikit. Berdiri semua. Ini untuk melatih fokus kalian. Kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Coba ya, tepuk 1. Kalau saya bilang tepuk 2, silakan tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 2. 2. Semoga saya sudah fokus. Oke, bajunya silakan diluruskan, dilurus. Guys, dulu ya. Sudah semangat? Pembelajaran kita hari ini adalah mesin kantor.
lagi? Terus apa lagi? Ya, mesin fotokopi juga. Terus apa lagi? Sudah? Oke. Oh, scan ya, scanner namanya. Semua itu termasuk mesin kantor. Apa itu mesin kantor? Nanti yang kita bahas materinya adalah yang pertama pengertian. Pengertian mesin kantor, jenis-jenis mesin kantor dan manfaat mesin kantor. Pengertian mesin kantor. Ada yang suka rela membaca mesin kantor itu apa? Coba Dinda dibacakan. Pengertian mesin kantor, sekumpulan alat yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan atau magnetik untuk mencatat, menghimpun, serta mengolah suatu data, bahan, atau keterangan dalam sebuah pekerjaan. Mesin kantor itu adalah alat yang digunakan secara mekanik. Mekanik itu gimana? Menggunakan cara penggunaannya menggunakan mesin. Mekanik itu tenaga manusia atau manual. Terus elektrik dia menggunakan listrik. Terus magnetik menggunakan magnet. Sudah ada gambaran ya mesin kantor itu apa? Manfaat mesin kantor. Ada 4, ada yang mau membacakan? Para kita. Manfaat mesin kantor: 1. Menunjang aktivitas dan kerjaan kantor. 2. Meningkatkan produktivitas pekerjaan. 3. Mempermudah dan mempercepat kegiatan operasional kantor. 4. Sebagai aset peralatan kantor. Untuk memperdalam kalian mengenai mesin kantor, setelah ini kita nanti akan melakukan observasi di kantor-kantor yang ada di sekolah. Kita nanti akan membagi menjadi 6 kelompok. Jadi ada 6 kantor. Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 1 Linda. Terus Claudia. Marcelina. Oke, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan observasi ya, Cak. Yang kita observasi itu ada 6 kantor yang ada di sekolah. Permisi Bu, mau minta izin mengobservasi kantornya Bu dan kamu. Berapa? Berapa anak? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil observasi kami yang berada di kantor OTKP. Mesin kantor yang pertama yaitu komputer. Komputer bisa digunakan untuk mempercepat pekerjaan, mengolah data, dan menyimpan dokumen. Yang kedua yaitu laptop. Kita bisa menggunakan untuk menyimpan dokumen sama seperti komputer, tapi laptop bisa dibuat mana saja. Yang ketiga adalah mesin yaitu printer. Printer mempunyai fungsi yang pertama yaitu sebagai alat cetak yang sudah ada di dalam dokumen yang sudah ditulis. Yang kedua bisa menduplikasikan dokumen untuk diperbanyak dan diperluaskan di perusahaan. Yang keempat ada mesin scanner. Biasanya digunakan untuk memindai dokumen dan dikonversi dalam bentuk dokumen digital. Dan yang terakhir yaitu mesin penghancur kertas yang digunakan untuk menghancurkan dokumen yang sudah tidak digunakan. Saya, apa pertanyaannya? Mengapa komputer termasuk ke dalam kategori mesin kantor? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan
Laptop. Yang ketiga, Printer. selanjutnya, Scanner. terakhir, Mesin pembaju kertas. baju kertas. Nah, itu tadi adalah contoh dari mesin karton. Ada lagi yang ditanyakan? Paham ya? Oke. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Triwinarsih, CGP Angkatan ke-6 Kota Blitar. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan coaching untuk kegiatan pasca observasi akademik yang setelah kegiatan pembelajaran di kelas minggu kemarin. Baik, kita akan ikuti. Di sini ada Ibu Nureka Sugiawati sebagai teman sejawat yang telah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan telah saya observasi. Assalamualaikum Bu Nureka. Waalaikumsalam Putri. Alhamdulillah, baik ya Bu Nureka. Alhamdulillah. Sehat. Bu Nureka, jadi kita sudah pernah bertemu ya sebelumnya dalam kegiatan coaching pra kegiatan pembelajaran ya Bu. Terus kemudian kita juga sudah bertemu dalam kegiatan observasi di kelas ya. Nah, ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk kegiatan pasca ya Bu ya, coaching dalam rangka pasca kegiatan observasi akademik yang kemarin. Bu Nureka, yang ingin saya tanyakan, gimana hasil dari kegiatan pembelajaran yang telah Bu Nureka lakukan minggu kemarin Bu Nureka? Alhamdulillah ya Putri ya, bisa berjalan sesuai rencana yang sudah ditetapkan. Cuma ada beberapa masalah dalam Ada masalah ya Bu? Iya. Oke. Mungkin Bu Nureka bisa bercerita. Yang pertama itu dari saya sendiri Iya. itu saya lupa menyebutkan tujuan pembelajaran Bu. Padahal Iya. tujuan Iya, penting ya iya. disampaikan. Iya. Itu padahal kan tujuan kan fokus utamanya itu di situ. Iya, baik. Iya. Dicapai. Terus kemudian pada saat pelaksanaan pembelajaran itu ada anak-anak yang belum bisa aktif mengikuti pembelajaran. Oh, begitu ya. Iya. Kira-kira kenapa ya Bu Nureka, anak-anak itu masih ada yang kurang aktif, padahal kan persiapan Bu Nureka itu sudah maksimal kalau saya lihat. Itu gimana Bu Nureka bisa bercerita? Iya. Kalau saya lihat Bu ya, itu kan karena pembelajarannya dilakukan di jam-jam terakhir. Iya. Mungkin mereka sudah lelah kan dari pagi terus sampai siang pembelajaran terus dengan materi yang begitu banyak. Iya kan gitu ya. yang mempengaruhi kondisi mereka. Iya ya. Jadi jam pembelajaran siang itu juga mempengaruhi keaktifan siswa ya Bu Nureka. Iya. Keaktifannya menurun itu dilihat dari sikapnya yang bagaimana anak-anak itu. Kemarin kan kita melakukan diskusi ya, Iya. observasi terus kemudian diskusi. Nah, pada saat diskusi itu kan satu kelompok ada 6 siswa, itu ada kelompok yang anggotanya itu cuma aktif 2 anak, 3 anak, terus yang lainnya itu tidak aktif. Begitu. Hmm. Iya iya. Terus kemudian kalau anaknya tidak aktif seperti itu, kira-kira ada tidak solusinya Bu Nureka supaya mereka ke depan itu menjadi meningkat keaktifannya? Insya Allah ya. Iya. Ini mungkin saya akan melakukan pendekatan secara pribadi nanti ya. Nanti saya akan Iya. bertatap muka dengan siswa tersebut. Terus nanti saya akan menanyai mereka apa sih masalah pembelajaran yang dialami. Itu. Oke. Jadi diadakan pendekatan pribadi Iya. gitu ya, dipanggil anaknya, diajak bicara apa yang dia inginkan. Iya. Seperti itu ya Bu ya. Bagus juga ya, mudah-mudahan nanti mereka bisa lebih terbuka, apa permasalahannya bisa disampaikan sehingga Bu Nureka bisa
memberikan solusi atas apa yang mereka lakukan tersebut tidak akan diulangi lagi, begitu ya Bu Nureka. Iya. Terus kemudian selain itu mungkin ada strategi yang lain Bu Nureka untuk pembelajaran ke depan supaya lebih bagus lagi. Mungkin Bu ya, mungkin penggunaan berbagai metode pembelajaran mungkin bisa meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Barangkali bisa disebutkan Bu, Contohnya bisa pakai ya. jigsaw, terus tim game turnamen, itu kan seru Bu. Ya, oh begitu. Baik. Sebenarnya bagus Bu Nureka dengan menggunakan berbagai macam metode gitu ya. Terus kemudian barangkali Bu Nureka juga bisa menjelaskan ya secara terperinci di antara semua yang sudah Bu Nureka rencanakan untuk pertemuan yang akan datang itu step by step strateginya itu gimana Bu? Yang pertama mungkin saya akan mencoba untuk melakukan mindfulness gitu ya, fokus mereka. Terus yang kedua itu saya tidak lupa memberikan tujuan pembelajaran. Terus yang ketiga saya akan menyampaikan materi pembelajaran secara kontekstual. Baik Bu Nureka, tampaknya Bu Nureka sudah memiliki rencana yang bagus ya untuk pembelajaran berikutnya agar lebih bagus lagi, anak-anak juga meningkat keaktifannya. Dari sekian banyak itu, mana yang menurut Bu Nureka menjadi prioritas dari kegiatan belajar yang akan dilakukan? Menurut saya yang jadi prioritas itu adalah yang mindfulness Bu, karena Begitu. saya kan belum pernah. Oh iya, oke. Kan dengan melatih fokus mereka, insya Allah untuk pembelajaran selanjutnya itu akan lebih bisa lebih baik. Oke, ya. Baik Bu Nureka, saya kira itu akan luar biasa ya apabila coba untuk diterapkan kepada anak-anak supaya nanti mereka lebih fokus, seperti itu ya Bu Nureka. Nah, dalam akan melaksanakan kegiatan nanti itu, apakah Bu Nureka memiliki teman guru atau teman sejawat yang bisa diajak untuk berkomitmen melaksanakan kegiatan ini Bu Nureka? Iya. Oh ada ya, siapa Bu Nureka? Namanya Bu Nuni. Oh iya, baik. Sama-sama juga kita Iya, Bu Nuni nanti bisa diajak untuk bekerja sama gitu ya Bu Nureka, untuk mungkin menjadi sebagai bahan pertimbangan media yang Bu Nureka siapkan kurang pas atau ada masukan bagi Bu Nuni gitu ya. Iya, evaluasi. Baik, mungkin itu saja ya Bu Nureka yang pertemuan kali ini kita bisa bicarakan, dan saya penasaran nanti di akhir kegiatan itu bagaimana hasilnya. Kira-kira kapan Bu Nureka kita bisa bertemu kembali? Kalau saya ini secepatnya Oh begitu ya. Dan nanti setelah rencana yang terbaru ini terlaksana, nanti saya akan menemui lagi. Oke, jadi kita agendakan nanti setelah Bu Nureka melaksanakan kegiatan pembelajaran, mungkin besoknya itu kita bisa bertemu ngobrol lagi ya Bu Nureka untuk mengetahui apakah dengan strategi yang baru Bu Nureka siapkan ini bisa memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan aktivitas anak-anak dalam hal keaktifannya. Begitu ya Bu Nureka. Alhamdulillah pembicaraan yang luar biasa Bu Nureka, saya ucapkan terima kasih. Di saat sekolah kita sedang kegiatan Isra Mi'raj ya ini tadi, terus kemudian juga diiringi suara hujan ini tadi, tapi ya sudah berjalan dengan lancar, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri sampai di sini dulu ya Bu Nureka, sampai ketemu kembali setelah nanti pelaksanaan kegiatan pembelajaran minggu depan gitu ya Bu Nureka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.